di surga, pada malam hari ini kami akan bersama-sama teman-teman, saudara-saudari kami di sini akan mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh pengajar kami, Pak Dwi, tentang Yom Kippur. Engkaulah yang memberikan kelancaran di dalam pengajaran ini, berikan kepada kami suasana dan internet yang lancar, sehingga pengajaran ini berlangsung dengan baik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu segenap acara ini dari awal hingga akhir. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, pada malam hari ini, besok dan selama-lamanya. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan, amin. 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 Haleluya. Amin. Oke. Saya share screen dulu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Yom Kippur ya. Yom Kippur itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Hari Raya Pendamaian. Dalam bahasa Indonesia itu The Day of Atonement. Nah, ini merupakan the holiest day in the Jewish years ya. Jadi hari yang paling suci dalam kalender Yahudi ya. Dalam tahun Yahudi itu hari yang paling suci itu adalah hari Yom Kippur. Nah, Yom Kippur, nah ini saya etimologinya ya, akar katanya. Dari mana itu istilah Yom Kippur itu ya. Yom Kippur itu kan dari dua kata ya. Yom Kippur itu dari kata Yom, Yom itu hari ya. Yom, kalau Arab kan Yom ya, Yaumun. Yom itu hari, kemudian Kippur. Nah, Kippur itu adalah dari kata kerja kafar. Kafar itu sebenarnya arti dasarnya adalah menutup ya. Jadi Yom Kippur itu sebenarnya bisa diartikan hari menutup ya, memang menutup. Menutup apa? Menutup dosa kita di hadapan Tuhan ya. Yom hari dan kafar itu menutup ya. Misalnya di Kejadian pasal 6 ayat 14. Nah, ini kita lihat kata kafar ini ya. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir, batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nah, ini ya. We kafarta, kamu kafar, kamu cover, kamu tutup, begitu ya. Bakover dengan penutup. Nah, dengan penutup di sini dengan pakal ya. Nah, kata kafar tadi ya, ini salah satu kita bisa cari di sini ya. Jadi kata kafar itu arti dasarnya sebenarnya adalah menutup, begitu ya. Nah, kemudian, bisa kita juga lihat di Keluaran 25 ayat 17. Nih, ada kata kaporet. Wa asita kaporet zahab tahor dan seterusnya ya. Kaporet itu adalah penutup. Nah, ini tutup pendamaian dalam terjemahan bahasa Indonesia ini ya. Kafar. Dari kata kafar tadi menjadi kaporet, tutup. Makanya kalau kita bandingkan, ini sebenarnya nggak jauh dari bahasa Arab maupun bahasa Inggris ya. Cover itu kalau bahasa Inggris cover ya, to cover artinya menutup ya. Cover sebuah buku berarti itu tutup buku ya. Kalau bahasa Inggris, bahasa Arab, nah ini lebih tidak asing lagi bagi kita. Kafir ya. Kafir kamu. Nah, itu dari kata yang sama ini ya, satu rumpun toh, kafar dengan kafir ini, Arab dengan Ibrani. Oke, dari situ kita tahu bahwa kata kafar artinya menutup ya. Nah, kata ini kemudian juga muncul dalam Keluaran 21 ayat 30 ya. Ini
Saya bacakan dulu. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Im cover. Nah, jika di cover itu artinya ini ya, jika ditutup atau jika ditebus. Nah, makanya di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan uang pendamaian. Maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Jadi konteksnya ini ada pembunuhan, lalu si pembunuh itu dia dikenakan denda, dikenakan sesuatu untuk mengganti nyawanya. Nah, itu kata cover yang dipakai. Nah, diterjemahkan dengan pendamaian. Nah, cover, penutup. Sebenarnya arti tadi ya, penutup, pendamaian dengan uang pendamaian, uang tebusan. Jadi istilah cover tadi berkembang menjadi tebusan atau uang pendamaian, begitu ya. Artinya membayar denda atau uang pendamaian, begitu. Cover itu. Nah, makanya arti Yom Kippur itu akhirnya bisa diartikan sebagai hari raya pendamaian. Nah, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagi Bayom Haseh Yekaper. Ya, karena pada hari ini ia akan mengcover, menutup dosa, ya, membayar uang pendamaian atau menebus. Nah, begitu ya. Jadi istilah Yom Kippur itu adalah bentuk perkembangan dari kafar tadi ya, menutup atau menebus atau akhirnya menjadi pendamaian, mengadakan pendamaian atau makanya istilah pendamaian di MILT digunakan penebusan. Nah, begitu ya. Jadi artinya berkembang walaupun arti dasarnya tadi adalah Yom Kippur, hari menutup. Nah, bisa juga hari menutup dosa loh. Tapi juga bisa diartikan hari raya, hari penebusan atau hari pendamaian gitu ya, di mana hari itu ia akan yekafer, ia akan mengcover, menutup, mendamaikan. Mendamaikannya bagaimana? Nah ini letacher et chem Nicole hatoteken. Letacher untuk mentahirkan kalian Mikol dari semua hatotechem, dosa-dosa kalian. Itu. Jadi Yom Kippur itu berhubungan dengan pentahiran dosa, ya, penyucian dosa. Gitu. Nah, itu dari kata Yom Kippur. Nah, kemudian kata ini berkembang ya di dalam bahasa Inggris itu istilahnya adalah atonement. Atonement itu bahasa Inggris yang kita terjemahkan pendamaian itu ya. Atonement itu sebenarnya ini berasal dari dua kata, at dan one-man. Ya, at itu kan pada ya, tempat kan. One-man itu dari kata one, satu. Jadi pada penyatuan begitu. Nah, dalam arti rekonsiliasi, menjadi satu. Ya, kan kalau kita lihat secara teologi kan setelah manusia jatuh dalam dosa itu kan manusia terpisah, ya kan. Nah, melalui hari raya pendamaian ini, hari raya Yom Kippur itu dijadikan satu lagi. Hanya dua kata digabungkan, at dan one-man. Jadi atonement itu atau rekonsiliasi ya. Nah, Paul Enns juga menjelaskan latar belakang dari kata atonement itu demikian. Waktu William Tyndale, ini penerjemah Alkitab ya ke dalam bahasa Inggris, menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Inggris, ia menemukan kesukaran besar untuk mendapatkan kata yang memuaskan, yang dapat menyampaikan arti pekerjaan Kristus dalam upaya mendamaikan manusia dengan Allah. Karena itu tidak menemukan kata yang sesuai, Tyndale menggabungkan dua kata sederhana, at pada dan one-man, kesatuan. Membuat kata tersebut, atonement, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pendamaian atau katakanlah penebusan. Dan dengan demikian, dalam etimologinya memberi petunjuk kepada ajaran Alkitab mengenai pendamaian.
Paul N. juga menambahkan bahwa penekanan dari rekonsiliasi atau perdamaian adalah berdamai dengan Allah. Manusia yang terpisah dari Allah dibawa kembali kepada persekutuan dengan Allah. Nah, ini dalam bahasa Inggris ya. Kemudian, kalau kita melihat ini satu hari raya yang sangat penting, sangat serius ya. Ada peringatan yang cukup keras di sini ya, di dalam Imamat 16 ayat 2. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri di dalam awan di atas tutup pendamaian. Jadi ini hari Raya Yom Kippur itu hari yang sangat serius ya, untuk memberi peringatan kepada bangsa Israel ya, bahwa menghadap Tuhan itu tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh asal, tidak boleh ngawur ya, harus ada aturannya gitu. Lalu enggak mati ya, supaya jangan mati dan tidak yamut itu mati ya, dalam tutup pendamaian. Oke, dari situ kita lihat di sini. Nah, di dalam Imamat 16, jadi kalau nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ya, Imamat 16 itu tentang pendamaian ya, hari raya pendamaian. Di dalam hari raya pendamaian itu ada dua ini yang paling inti di sini ya. Memang ada sapi juga sebelum pengorbanan ini kan ada sapi yang dikorbankan untuk penyucian imam sendiri. Jadi imam pun harus dikuduskan dulu sebelum melakukan penyembelihan. Nah, satu ini adalah satu kambing itu untuk la Adonai, kepada Tuhan ya, YHWH. Nah, satu kambing lagi untuk Azazel. Nah, itu Azazel. Jadi ada dua kambing ini yang menimbulkan ini banyak tafsir ya. Nanti kita akan lihat siapa sih Azazel itu ya. Jadi dalam hari pendamaian itu imam ya, sesudah dia persembahkan korban untuk dirinya, lalu dia keluar lagi dari bait Allah itu untuk mengundi satu undi, mengundi dua kambing ini, satu undi untuk Tuhan, satu undi untuk Azazel, begitu ya. Itu di Imamat 16. Nah, Imamat 16 ayat 8, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita membaca kalimat di atas, apa yang ada di benak kita? Ya, apakah Azazel ini nama makhluk atau orang atau setan atau tempat atau apa? Nah, biasanya ini menjadi banyak tafsir ya, tafsir yang ya macam-macam ya. Sosok Azazel ini ditafsirkan macam-macam. Nah, mungkin ada yang pernah dengar ini, menurut Bapak Ibu apakah ini merujuk pada setan atau sesuatu yang lain ya. Kalau di Islam kayaknya ada itu istilah ini ya. Bu Maya ini pasti tahu. Azazil ya. Hah? Ababil itu Pak, Ababil. Bukan Azazil ini. Azazil lebih mirip itu makhluk jin atau sejenisnya itu Pak. Bukan sama. Bukan sama dengan ini katanya ya. Ababil atau Azazil? Makhluk halus gitu ya, penguasa kegelapan atau apa itu. Tapi ada ya? Ada. Ya. Jadi Azazil ini seringkali ditafsirkan sebagai penguasa setan dan lain sebagainya ya, macam-macam nih tafsirannya. Coba kita lihat ya, muncul berbagai tafsiran. Wah, ini sangat menarik gambarnya ya. Nah, dalam literatur Talmudik ini, menurut tafsir rabi-rabi Yahudi dalam Talmud adalah kumpulan tafsir debat pendapat para rabi yang dikumpulkan dalam 2 tahap, yaitu pada tahun
Masehi yang dinamai Misna, dan pada tahun 500 Masehi yang dinamai Gemara. Azazel dihubungkan dengan kata asas, kasar atau suram, dan el kuat, yang menunjuk pada pegunungan suram yang kasar dan terjal kemana kambing hitam akan dibuang pada Yom Kippur sejak zaman Bait Suci dibangun. Nah, itu ada ini ya sumbernya ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu suatu tebing yang curam yang kasar. Nah, jadi kambingnya itu dibawa ke tebing yang kasar. Nah, itu dari literatur Talmud ya. Lalu ada lagi tafsir rabbinik abad pertengahan. Menurut tafsir para rabi Yahudi di abad pertengahan, seperti Nachmanides menyamakan Azazel sebagai nama roh jahat, yaitu Samael. Samael itu ya istilah lainnya itu racun Allah ya. El itu kan Allah ya, sama racun Allah. Menurut beliau ya, korban Azazel bukan diperuntukkan bagi Azazel sebagai dewa, namun sebagai simbol yang menampilkan gagasan bahwa dosa dan kejahatan umat dibuang ke dalam tempat penghancuran sebagai lambang ketidaksucian atau kenajisian. Terbukti dengan dibuangnya salah satu kambing ke padang gurun menunjukkan bahwa Azazel tidak setara dengan Tuhan. Sebaliknya kambing Azazel dikontraskan dengan kekudusan Tuhan. Nah, nama roh jahat itu Samael ya kan. Jadi beda ya. Tadi berbicara tempat. Azazel itu tempat yang suram. Nah, ini menafsirkan sebagai nama dari roh jahat atau Samael. Nah, ada lagi dalam apokrifa. Nah, dalam non kanonik ya, kitab apokrifa, khususnya kitab Henokh. Nah, ini salah satu pasal kitab Henokh, itu pasal 1 ayat 9, itu dilaporkan mengenai nama malaikat yang jatuh bernama Azazel. Nah, jadi nama Azazel itu adalah malaikat yang jatuh, itu menurut kitab Henokh ya. Macam-macam ternyata tafsirannya ya, yang berkembang. Nah, dalam tafsir ke Kristen, nah Kristen pun juga macam-macam ya. Nah, misalnya Cyrilius dari Alexandria menggambarkan kata Yunani apompaios dalam Septuaginta, yang menerjemahkan kata Ibrani Azazel sebagai lambang Mesias yang akan dikorbankan. Origenes menghubungkan Azazel dengan setan. Nah, jadi beraneka ragam ya tafsiran untuk Azazel itu. Nah, coba kita lihat di sini kembali ayatnya ya, Imamat 16 ayat yang ke-8. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Nah, ini. Wenatan Aharun al-Sene Haseirim Guralot. Gural Echad la Done, Gural Echad la Azazel. Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia tetap Azazel ya. Makanya menimbulkan tafsir yang macam-macam ya, itu wajar ya. Karena Azazel disebutkan, ini kan seperti nama sesuatu tuh. Azazel itu apalagi ini huruf besar awalnya kan, seperti nama sesuatu, entah itu setan atau dewa atau apa ya. Nah, kalau kita lihat Azazel ini dari etimologinya ya, dari etimologi, dari asal katanya, itu dari dua kata, yaitu es dan azal. Es dan azal, nah, gabungan inilah yang membentuk kata Azazel ya. Ini dua huruf pertama itu nah, es ya, lalu azal. Nah, ini gabungan dari ini kalau dari etimologinya ya. Nah, misalnya ini Kejadian 3 ayat 32 ya. Segala kambing domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang berbeda itulah rupaku. Nah, ini kata yang dipakai nih ya, izim. Izim itu dalam bentuk jamak ya. Bentuk tunggalnya itu es. Kemudian izim itu jamaknya itu artinya kambing. Ya, jadi es itu artinya kambing ya. Ada banyak teks, cuma saya ambil satu ya. Lalu azal apa? Azal itu kalau kita lihat nih, Amsal 20 ayat 14. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Nah, ini ya, buruk, gitu ya, jelek, gitu kan. Yomar hakone.
kata kemarin kita sudah baca kata amar ya, berkata hakone, pembeli. Si pembeli itu berkata buruk atau tidak baik. Osel, tetapi begitu ia pergi, ya kan, ia memuji dirinya, githa lal. Nah, kata pergi ini adalah ozel dari kata azal. Nah, kalau begitu, es tadi kambing, azal itu pergi. Jadi sebenarnya secara tata bahasa itu artinya adalah kambing yang disuruh pergi, begitu. Jadi tidak ada tafsir-tafsir macam-macam. Nah, terjemahan lama yang sebenarnya sudah tepat ini, terjemahan lama ini bagus ya. Cuma ini kenapa terjemahan baru malah mundur lagi ya? LAI terjemahan lama itu terjemahannya pas ini. Maka hendaklah Harun membuang undi atas kedua ekor kambing jantan itu. Seundi bagi Tuhan dan seundi bagi kambing yang hendak dihalaukan. Nah, gitu ya. Kambing yang disuruh pergi atau kambing yang hendak dihalaukan. Tuh. Terjemahan lama. Terjemahan baru balik lagi ke as. Jadi agak menimbulkan kesulitan lagi ya. Jadi intinya itu sebenarnya satu kambing untuk Tuhan, satu kambing disuruh pergi. Nah, kalau kita lihat ke terjemahan bahasa Inggris, nah ini pelopornya adalah William Tyndale ya, yang tidak tahu bacanya sudah betul atau tidak ini tulisan ini ya. William, mungkin ada yang tahu cara bacanya ini? William Tyndale. William Tyndale. Oh, iya, saya nggak bisa seperti itu ini ya. Tyndale. Agak susah ini, saya lidah Jawa ya. Nah, beliau inilah yang menerjemahkan ini menjadi, ya karena tadi, dari kata es dan azal tadi ya, es menjadi escape dan code. Nah, as tadi code, nah kemudian azal itu escape, pergi. Makanya menjadi scapegoat, ya, kambing yang disuruh pergi. Ya, ini terjemahan bahasa Inggris itu pas ini, ya kan? Nah, makanya ini King James Version. King James Version itu banyak mengambil dari William tadi ya. Nah, mungkin yang lebih fasih bahasa Inggris bisa tolong dibaca ya. Itu. Okay. Ya. And Aaron shall cast lot upon the two goats, one lot for the Lord, and the other lot for the scapegoat. Yeah. NIV. Yeah. He is to cast lots for two goats, one for the Lord, and the other for the scapegoat. The ASB. Aaron shall cast lot for the two goats, one lot for the Lord, and the other lot for the scapegoat. Ya, scapegoat ya, kambing yang disuruh pergi. Kira-kira begitu artinya ya, Bulin? Kalau scapegoat itu lebih daripada kambing yang disalahkan, Pak. Iya. Kalau di Amerika ya. Menjadi kambing hitam kalau di Indonesia ya. Iya, kambing hitam. Iya, kambing sekali. yang disalahkan, kambing hitam. Betul sekali ya. Jadi scapegoat itu sebenarnya dari scapegoat ya, kambing yang disuruh pergi sebenarnya. Tapi kemudian akhirnya pengertiannya menjadi kambing yang disalahkan, kambing hitam. Nah, ini kalau kita terjemahkan dalam Google itu ya ini memang kambing hitam. Ya kan? Kambing hitam. Nah, ini yang jadi persoalan di sini kan terjemahannya ya, sebuah bagi Azazel. Jadi seperti ini satu makhluk tersendiri. Jadi dua kambing itu, satu untuk Tuhan, satu untuk makhluk sendiri. Padahal enggak, satu kambing itu untuk Tuhan dan kambing satunya itu disuruh pergi. Nah, nanti disuruh pergi apa? Ya seperti kambing hitam itu dipersalahkan. Nah, nanti kita akan lihat ya. Nah, ini kata Ibraninya menggunakan preposisi le. Le itu sebenarnya bisa diterjemahkan bagi, kepada, pada, untuk. Nah, ya, jadi le itu tidak harus bagi. Jadi kepada atau pada, untuk juga bisa ya. Nah, sebenarnya artinya akhirnya begini loh. Kalau Harun membuang undi
undi-undi atas 2 kambing jantan itu 1 undi untuk Tuhan dan 1 undi untuk disuruh pergi, sebenarnya begitu ya. Jadi tidak harus kata bagi Azazel ya, tapi lebih tepat kalau karena le ini ada pilihan terjemahan ini ya, bisa tidak harus bagi tuh, bisa kepada, bisa untuk ya. Dan 1 undi untuk, maksudnya gini, 1 kambing untuk Tuhan dan 1 kambing disuruh pergi, kira-kira begitu. Ya, secara tata bahasa begitu. 1 kambing itu untuk Tuhan, nah, 1 kambing lagi disuruh pergi. Nah, nanti kita akan lihat lebih dalam ya. Nah, untuk bahasa Yunaninya itu menggunakan nih to apopompaio. Nah, dari kata pempe ini untuk disuruh pergi. Jadi tidak ada tafsir-tafsir liar tadi ya, seperti setan dan lain sebagainya. 1 kambing dipotong, dipersembahkan Tuhan, 1 kambing disuruh pergi, gitu ya. Nah, Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian itu hari raya yang paling suci sepanjang tahun ya. Kapan itu? Kalau menurut Alkitab itu ini jatuh pada tanggal 10 bulan Tisri dalam kalender Yahudi. Ini bulan Tisri ini bulan yang ke-7 ya. Itu September atau Oktober. Kalau tahun sekarang itu adalah 15 September 2021 dan berakhir pada 16 September. Jadi baru-baru ini ya. Ini kan masih September Ya, ya. Pak, baru hari apa? Rabu kemarin. Ya. Ya, Kamis, I'm sorry. Kamis. Ya, itu ya perayaan Yom Kippur. Nah, perayaan Yom Kippur itu sebenarnya ini ada seri rangkaian dari bulan Elul, ini bulan 6 itu, antara Agustus September itu adalah bulan Elul, itu bulan pertobatan. Bulan pertobatan. Nah, kemudian di tahun barunya tanggal 1. Nah, kemudian 10 hari itu hari raya pendamaian. Jadi ini masih satu rangkaian ya. Ada bulan Elul, bulan pertobatan, kemudian ada tahun baru atau Rosh Hashanah, kemudian baru hari raya pendamaian di tanggal 10 atau Yom Kippur ya. Nah, untuk Rosh Hashanah sebenarnya Rosh itu kan kepala ya, Sana itu tahun atau kepala tahun ya. Perayaan ini dijalankan pada 2 hari pertama bulan Ibrani Tisri dan menandai permulaan periode 10 hari doa. Nah, makanya 10 hari tadi ya. Dari tahun baru ke Yom Kippur itu. Introspeksi diri dan pertobatan. Asaret Yeme Tesufah. Asaret itu 10 ya. Yeme itu hari-hari. Tesufah itu pertobatan ya. Yang mencapai puncaknya pada hari puasa Yom Kippur atau hari raya pendamaian pada tanggal 10 bulan Tisri tadi ya. Jadi ada 10 hari itu untuk pertobatan ya. Nah, itu Rosh Hashanah lah. Setelah Rosh Hashanah itu juga disebut dengan hari raya Yom Teruah atau Yom Hazikaron. Yom Hazikaron. Zikaron itu pengingat ya. Di Rosh Hashanah itu disebut juga Yom Hazikaron atau hari peringatan. Atau Yom Teruah. Teruah itu sebenarnya itu apa ya, bersorak ya. Di sini diterjemahkan peniupan nafiri ya, Zikaron Teruah. Itu di hari raya Yahudi di tahun barunya itu meniup sangkakala ya, bukan salah sangka. Nah, ini tahun baru Yahudi. Nah, bandingkan kalau di kita kan pakai trompet ya, yang dari kertas ini ya. Tahun baru Yahudi itu pakai trompet ini. Ini ada di Alkitab justru. Nah, sekarang orang Indonesia pakai ini. Makanya banyak dilarang kan. Nah, kan menyerupai satu kaum. Ini perayaan Januari, 1 Januari kan 31 Desember malam itu kan kita pakai trompet. Nah, sebenarnya ini apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu mirip-mirip ya. Nah, itu Rosh Hashanah tanggal 1 bulan Tisrinya. Nah, kemudian di tanggal 10 itulah Yom Kippurnya. Nah, selama 10 hari ini sebenarnya ini menurut tradisi Yahudi ya. Pada Rosh Hashanah nasib orang benar Sadikim dituliskan dalam kitab kehidupan dan nasib orang jahat Resaim itu ditulis dalam kitab kematian. Nah, namun sebagian besar manusia tidak akan dituliskan dalam salah satu kitab itu, tapi diberikan waktu 10 hari. Jadi 10 hari itu
ya, dari tahun baru sampai Yom Kippur ada 10 hari itu untuk bertobat. Nah, sebelum memeteraikan nasib mereka. Nah, kemudian pada Yom Kippur nama setiap orang akan dimeteraikan di dalam salah satu dari kedua kitab itu. Karena itu 10 hari di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur disebut Aseret Yeme Teshuva, 10 hari pertobatan. Karena pertobatan pribadi dapat mengubah kehendak ilahi untuk kebaikan. Jadi ini adalah waktu, 10 hari itu waktu untuk bertobat, begitu ya, kira-kira ini menurut rabbinik ya, karena namanya akan dituliskan. Jadi sebenarnya di tahun baru itu namanya sudah dituliskan, tapi tidak semua. Ada waktu 10 hari, nanti finalnya itu pada hari Yom Kippur, ya. Final, namamu ditulis di kitab kehidupan, di segel atau tidak, kira-kira begitu. Ini tradisi rabbinik ya. Nah, makanya dalam hari raya Yom Kippur itu ada ucapan selamatnya seperti ini ya, bahasa Ibrani-nya ya, Gemar Khatimah Tokwa, a good final sealing, itu kalau literalnya, atau arti ininya, may you be signed and sealed in the book of life. Jadi semoga namamu itu disegel ya di kitab kehidupan. Bandingkan di Wahyu 21 ayat 27. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba ya. Jadi kita ini yang beruntung ya, kita tidak ikut hari raya ini, tapi kita dimeteraikan. Nanti ada hubungannya di perjanjian baru ya. Nah, beberapa istilah yang berhubungan dengan Rosh Hashanah itu ada Elul, itu bulan pertobatan, ada Slikot, itu doa pertobatan, kemudian Erev Rosh Hashanah, petang sebelum Rosh Hashanah ditandai dengan ibadah dan sebagainya. Itu kita tidak bahas ke situ, hanya pengetahuan saja ya, untuk kita masuk ke Yom Kippur. Nah, Yom Kippur. Nah, itu ini kalimat inti dalam Imamat 16 ayat 30. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Jadi Yom Kippur itu adalah hari di mana manusia akan ditahirkan, akan dibersihkan dari dosa-dosa di hadapan Tuhan. Ya. Nah, dalam ritual agama Yahudi tradisional, memberikan kafarah langsung pada malam Yom Kippur, dan pada hari ini ada puasa wajib. Jadi berpuasa, ya, berpuasa. Oke, ada berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Nah, untuk pelaksanaannya, nah, Bapak Ibu bisa baca nanti di Alkitab ya. Saya sekilas saja supaya nanti sebelum jam 8 kita bisa selesai. Nah, sebelum memasuki kemah suci, Harun harus mandi dan mengenakan pakaian khusus. Ya, 4. Kemudian mengorbankan lembu jantan muda sebagai persembahan atas dosa pribadi serta keluarganya. Ayat 6-11. Darah lembu jantan itu perlu dibersihkan pada tabut perjanjian. Nih, jadi tidak sembarang ya. Pakaiannya juga harus khusus, celana lenan, baju lenan, kemudian ya atributnya ini pakai ya, dan tidak sembarang. Ini kan sebelumnya ada peristiwa kematian anak Harun ya. 2 orang meninggal. Lalu dibilang nih, tidak boleh sembarangan masuk. Nah, kemudian setelah itu ada 2 kambing tadi ya. Kemudian Harun harus membawa 2 ekor kambing jantan. Salah satunya dikorbankan karena segala kenajian orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Di ayat 16. Dan darahnya dipersihkan pada tabut perjanjian. Kambing jantan satunya digunakan sebagai kambing hitam. Nah, tadi scapegoat tadi ya. Nah, untuk yang scapegoat itu, kambing hitam itu tadi, nah makanya disebut kambing hitam, disalahkan ya, karena Harun menumpangkan tangannya pada kepala kambing jantan itu, mengakui segala pelanggaran dan kejahatan umat Israel. Tangan ditumpangkan dan seperti simbolik ya, bahwa dosa-dosa manusia itu ditransfer. Nah, kira-kira kalau bahasa sekarang begitu ya, ditransfer ke kambing itu. Makanya kambing ini tidak salah juga kalau disebut kambing hitam ya, kambing yang dipersalahkan, kambing yang akhirnya menanggung dosa-dosa ya. Dia kan tidak salah ini, tapi ditimpakan ya, ditimpakan dosa-dosa dari
manusia. Nah, kemudian kambing tadi yang sudah ditumpangi tangan itu sudah transfer dosanya, dikawal oleh seseorang yang ditetapkan. Kambing itu dilepaskan ke padang gurun, ayat 21. Oke ya. Nah, kambing itulah menanggung dosa semua orang Israel yang telah diampuni sampai tahun berikutnya. Jadi seperti membawa dosa-dosa pergi jauh ke sana, gitu ya. Kan tadi dosanya ditransfer, gitu ya. Kemudian disuruh pergi. Gitu. Nah, ini di Perjanjian Lama ya. Imam besar yang masuk ke tempat Maha Kudus membawa darah lembu atau domba jantan sekali dalam 1 tahun untuk memperdamaikan umat Israel dengan Allah pada hari raya Yom Kippur. Imam besar, ya. Dan pendamaian itu harus diadakan oleh imam yang telah diurapi. Nah, ini imamnya juga nggak sembarangan ya. Wokiper, nah, kapar tadi untuk pendamaian itu siapa yang boleh? Ya, yaitu Hakohen Aser Yimsah. Hakohen, Kohen itu imam ya. Imam, Aser itu yang apa? Yimsah. Nah, ini dari kata, nah ini ya akarnya itu M, Shin, dan Het. Nah, kalau Anda mendengar kata Mesiah, Mesiah, Yesua Hamasiah, nah ini akarnya sama ya, yang diurapi. Jadi untuk pendamaian itu tidak sembarang imam juga ya, harus imam yang diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus menangkan pakai lenan yaitu kayu kudus. Jadi imam yang diurapi. Nah, makanya kalau kita lihat Perjanjian Baru, Yesus itu tidak kebetulan namanya Yesua Hamasiah atau Isa Al-Masih. Ya, jadi Isa Al-Masih itu artinya Yesus yang diurapi. Yesus itu kan imam juga dalam kitab Ibrani. Yesus Kristus bertindak sebagai imam besar bagi orang percaya di surga. Ia menjadi imam besar dengan membawa darahnya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Nah, ini bedanya antara PB dan PL. Kalau di PL, Yom Kippur itu setiap tahun sekali atau sekali setahun. Jadi setiap tahun sekali Yom Kippur. Tapi di PB, nah, Yom Kippur kita itu dilaksanakan oleh Tuhan Yesus sekali saja untuk selama-lamanya. Ini apa artinya? Bahwa pendamaiannya itu permanen, tuntas, sempurna, ya. Hubungan antara manusia dengan Bapa bisa dipulihkan. Nah, ini bagi orang percaya, kita ini didamaikan dengan Tuhan, ya. Itu selama-lamanya. Darah Yesus itu sekali saja untuk selama-lamanya. Di Yom Kippur kita makanya kita nggak perlu ikut-ikutan Yom Kippurnya Yahudi yang setiap tahun ya, karena kita sudah clear sekali selama-lamanya. Nah, begitu. Jadi yang di PL itu bayangan, tipologi, begitu. Penggenapannya adalah di dalam Perjanjian Baru, ya. Jadi Yesuslah sebagai imam besar, imam yang diurapi untuk melaksanakan pendamaian ini, ya. Jadi Yesus itu adalah imam. Makanya sebenarnya dua gelar Yesus itu, Yesua Hamasiah dan Yesua Hamusia. Yang sering kita dengarkan hanya satu ya, Yesua Hamasiah. Yesua Hamasiah itu artinya Yesus yang diurapi, ya. Tapi yang kedua sesungguhnya Yesus juga punya gelar yang kedua itu, Yesua Hamusia, Yesus Sang Juru Selamat. Gitu. Mirip ya, tapi artinya beda. Nah, seringkali orang Yesua Hamasiah artinya Yesus Juru Selamat. Bukan. Yesua Hamasiah itu Yesus yang diurapi. Diurapi untuk apa? Untuk salah satunya itu untuk tugas keimaman. Imam besar yang diurapi, yang melaksanakan Yom Kippur itu harus imam besar yang diurapi. Dan makanya Yesus itu pas karena dia adalah yang diurapi. Namanya Yesua Hamasiah yang diurapi. Begitu. Yesus adalah imam besar kita, imam yang diurapi untuk melaksanakan Yom Kippur, melaksanakan pendamaian. Nah, karena dia sudah melaksanakan pendamaian, dia menjadi penyelamat bagi kita. Makanya dia juga mendapat gelar Yesua Hamusia, dia menyelamatkan. Yesus Sang Juru Selamat. Jadi Yesus yang diurapi dan juga Yesus Juru Selamat. Yesua Hamasiah
dan Yeshua HaMasiah, itu bilang Yesus itu sebenarnya. Gitu. Nah, ini dalam perjanjian baru ya. 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah pendamaian, atau kalau Yunani itu hilasmos, untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, itu dalam bahasa Ibrani sama tadi, dari kata kapar tadi, kafar itu ya. Wahu, dan dia kapara, pendamaian, al-hatutenu, dosa-dosa kita. Welo al-hatutenu bilfat, dan bukan hanya dosa-dosa kita, tapi juga gam al-hatut, dosa-dosa kol haulam seluruh dunia. Nah, ini kata yang dipakai sini adalah kafarah. Jadi ya, Yesus adalah pendamaian, Yesus adalah penutup dosa itu tadi. Yesus adalah yang melaksanakan pendamaian, karena dia imam besar itu ya. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian atau hilasterion bahasa Yunani-nya ya, karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ini juga kata yang dipakai, le kapuret, dari kata kapar tadi, le kapuret, pendamaian. Dengan apa? Nah, bedamu. Dam itu bahasa Ibrani artinya darah. Itu dengan ya, dengan darahnya ya. Jadi kalau di perjanjian lama imam besar itu membawa darah kambing, darah binatang, tapi Yesus sebagai imam besar dia membawa darahnya sendiri. Itu darahnya sendiri yang dicurahkan. Makanya Yesus harus mati ya. Jadi tidak. Kenapa Yesus harus mati ya? Memang dia harus persembahkan darahnya untuk kafar tadi, untuk mengcover dosa-dosa kita ya. Ya, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Lekapar. Nah ini, untuk mendamaikan juga kata yang sama, lekapar. Jadi Yesuslah imam besar. Jadi hari raya Yom Kippur yang di imamat itu sebenarnya adalah tipologi, gambaran apa yang dikerjakan Yesus di dalam perjanjian baru untuk mengkaper dosa-dosa ya. Nah, pentingnya ritual ini secara simbolik bagi umat Kristen kita ya. Sang imam besar harus membasuh dan membersihkan dirinya, itu detail tadi ya. Begitu pula dengan orang yang mengawal dan melepaskan kambing dan orang yang membakar hewan kurban di luar perkemahan. Nah, ritual membasuh diri umat Israel disyaratkan berulang kali di sepanjang perjanjian lama dan simbolik akan kebutuhan umat manusia dibersihkan dari dosa. Jadi itu adalah kenapa kok harus bersih karena ini dan sebagainya ya. Sebenarnya itu adalah simbol bahwa sebenarnya kita butuh dibersihkan. Kita ini manusia penuh dosa, kita butuh dibersihkan gitu ya. Nah, 2 kambing ini adalah gambaran bahwa pengorbanan Yesus cukup dan tuntas. Amin. Tuntas lah. Yang pertama, kambing pertama disembelih, berarti upah dosa adalah maut sudah dibayarkan. Nah, upah dosa itu maut sudah terbayar dengan matinya si kambing itu. Gitu. Lalu, kambing kedua adalah kiasan. Kiasan saja akan janji Allah yang menjamin bahwa pelanggaran kita akan dijauhkan dari kita sejauh timur dari barat. Wah. Dan bahwa ia sudah tidak mengingat dosa kita lagi. Ya, seperti ini gambarnya ya, kambing itu suruh pergi, Tuhan tidak mau ingat lagi, dosanya dijauhkan. Nah, itu maknanya bagi kita orang Kristen itu bahwa ya, pendamaian kita ini sudah tuntas dikerjakan oleh Tuhan Yesus ya. Kematian akibat dosa sudah ditanggung. Dosa kita itu Tuhan lupakan, Tuhan jauhkan. Dia menjauhkan kita seperti menjauhkan timur dari barat. Wah, jadi karena itu kitab Ibrani berkata kita punya keberanian masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, iya, karena dosa kita sudah dijauhkan, terus kematian akibat dosa itu sudah ditebus, ya, kita sudah ditahirkan dari dosa-dosa kita. Jadi inti dari Yom Kippur adalah pentahiran akan dosa-dosa itu. Tuh. Jadi penutupnya enggak sampai jam 8 ya.
Allah itu menyediakan pengampunan dosa. Nah, tapi pengampunan dosa itu adalah karya siapa? Usaha kita atau karya imam besar? Kalau dilihat dari Imam besar. ya imam besar ya, jadi tidak ada kontribusi kita untuk Islam, itu kerja dari imam besar, digambarkan di Imamat 16, dan itu adalah gambaran dari apa yang dikerjakan Yesus itu untuk mentahirkan kita dari dosa-dosa kita. Begitu. Satu slide lagi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita dituduh you kafir, kamu orang kafir. Kalau saya pribadi, saya bangga jadi orang kafir ya. Kalau kafir Islam itu kan artinya orang yang menutup. Kafir itu kan tadi kata cover, menutup ya. Orang yang menutup terhadap kebenaran. Nah, seringkali kita dituduh kafir sebagai orang yang menutup diri dari kebenaran. Tapi saya bangga jadi kafir. Kafir dalam arti ini, ya, ya kafir, ya kan? Kafir ditutup. Apa yang ditutup? Dosa-dosa kita. Ini letaher etken, kita kafir. Kita sebagai orang yang sudah ditahirkan. Nih, kata bahasa Ibrani tahir. Kalian itu tahir dari semua dosa-dosa kalian. Mikol hatut keken. Kalian tahir dari dosa-dosa kalian. Siapa yang menjadikan itu? Yaitu imam besar kita. Dialah yang melakukan kafar tadi. Nah, jadi kalau dibilang kafir nggak usah tersinggung ya. Kita memang orang kafir dalam arti orang yang sudah didamaikan dengan Tuhan, dosanya ditutupi, dosanya diampuni, kita ditahirkan, dan kita layak datang kepada Bapa di surga melalui darah Yesus. Itu. Ya, saya kira itu. Nah, nanti ada pertemuan. Ya. Ayatnya di mana itu, Pak? Yang mana? Yang ini, yang terakhir ini. Iya, terakhir. Ini di awal tadi, imamat. Oh, imamat. Ya. Imamat. Sebentar ya. Yang tadi imamat 16. 30. Ya ini nih, imamat 16 ayat 30 ya. Ki biyom haseh, sebab pada hari ini yekaper alehem. Ia akan mengkaper, ia akan mendamaikan, ia akan menebus. Ya, bisa juga istilah itu dipakai ya. Kalian. Nah, untuk apa? Letahir etken, untuk mentahirkan kalian. Mikol hatotehem, dari semua dosa-dosa kalian. Nah, terus nih, lipne dari kata panaf ya, wajah, muka, di hadapan. Adone, IHWH, ya kan? Tit haru, kalian ditahirkan. Wah, kalian ditahirkan di hadapan, di muka. Wah, ini kalau literalnya lipne itu di muka. Di mukanya Tuhan itu kita ditahirkan, kita dibersihkan. Itulah di hari Yom Kippur itu. Nah, kita ini ya bersyukur ya, kita sudah dikaper, kita sudah ditahirkan dari dosa-dosa kita oleh Yesua Hamasia, ya, Yesus Al-Masih, ya, Yesus Mesias itu. Dan sekaligus Yesua Hamusia, Yesus sebagai juru selamat. Iya, jadi tidak perlu tersinggung ya kalau disebut kafir. Kita orang yang memang kafir dalam arti dosanya yang ditutupi menjadi tahir. Ya, Pak Kodek, tidak sampai jam 8 ya. Saya bisa cepat, saya bisa lambat. Tergantung permintaan. Tepat janji, Pak. Terima kasih, Pak Dwi. Ya. Okay. Mungkin karena setelah ini akan ada memang acara lagi selanjutnya, maka ya kami mengucapkan terima kasih ya Pak Dwi. Juga ya, materi ini sangat berharga bagi kami sehingga kami mengerti bagaimana itu Yom Kippur dan makna teologisnya. Pak Dwi, boleh kami minta kesediaan Bapak untuk membawakan dalam doa, Pak? Oke, baik. Ya, mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur ketika kami mempelajari Alkitab, baik di PL maupun di PB, kami mengerti dari Hari Raya Yom Kippur bahwa itu sebenarnya adalah gambaran karya Yesus Kristus
yang menebus kami, Tuhan. Siapakah kami, Tuhan? Kami orang berdosa, kami ini penuh dengan dosa dan tidak mampu mentahirkan diri kami dari dosa-dosa kami. Tapi Yesus Kristus sebagai imam besar yang diurapi, melakukannya di kayu salib, mengorbankan dirinya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucapkan dari hati yang paling dalam, Tuhan. Segala kebaikan luar biasa, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berhenti berbicara, kiranya Roh Kudus akan berbicara jauh ke dalam hati kami. Sehingga setiap kami, Tuhan, diberkati secara rohani pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya. Dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Amin. Dwi. Ya, sama-sama, Bu Maya. Ya, Akhir. Recordingnya Pak Dwi, recordingnya. ya saya start dulu. Sebentar ya. Ya, oke.